Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau tidak hanya memperhatikan, tidak hanya memelihara, tapi menjaga kami supaya kami tidak menjadi egois, tidak menjadi munafik, dan tidak dilemparkan ke dalam neraka, tapi ditempatkan di tempat yang layak, di tempat Allah sendiri, Sang Pencipta dan Sang Penebus. Bantu kami ya Bapa untuk terbuka mata hati kami dan menjalankan apa yang wajib kami lakukan sebagai sahabat-sahabat Putra-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Janganlah kamu takut kepada orang yang dapat membunuh tubuh, tapi tidak dapat membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia yang dapat membunuhmu, tapi juga melemparkan kamu ke dalam neraka. Itulah Allah. Dialah Sang Pencipta, Dialah Sang Pemilik, Dialah pemberi kehidupan. Dialah yang juga menentukan kita masuk surga atau neraka. Takutlah akan Allah. Bukan karena Tuhan kejam, tapi takutlah bahwa kita tidak mengalami kasih Allah. Takutlah kalau Tuhan bisa menghukum kita lebih kejam. Bukan karena Dia kejam, tapi karena kita sendiri tidak mau menjalankan apa yang seharusnya kita jalankan. Takutlah kepada Allah yang dapat melakukan lebih jahat daripada yang dilakukan oleh manusianya, sekedar membunuh tubuh. Martir-martir itu dibunuh, tubuhnya dibakar, dicincang, di apapun juga. Tapi mereka tidak berhak, tidak dapat membuat jiwa kita masuk dalam neraka. Inilah saudaraku terkasih dalam Kristus, suatu peringatan bagi kita bahwa Tuhan memelihara kita. Ya, burung pipit yang tak ada artinya, tidak ada harganya, tapi diperhatikan oleh Tuhan. Rambut kepala kita pun tak dapat dihitung oleh siapapun manusia. Sehebat, secanggih apapun, mungkin bahkan katakanlah komputer super canggih pun tidak dapat menghitung berapa jumlah rambut kita. Tuhan memeliharanya, Tuhan menjaganya, Tuhan dapat menghitungnya. Karena itulah saudaraku, Yesus mau mengatakan bahwa ketika kita menyerahkan, I trust in Him, ketika saya percaya dan mempercayakan diri seluruhnya kepada Tuhan, kita dipelihara, kita dijaga. Burung pipit yang tak berharga itu dijaga. Dan juga rambut kepala kita dihitung oleh Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita takut akan Allah. Bukan karena sekali lagi Ia dapat melakukan perbuatan yang lebih jahat atau lebih kejam. Ya, karena Dia pada waktunya akan melakukan itu. Tapi lebih daripada itu karena Dia sayang kepada kita. Dia tidak mau dan tidak ingin kita mengalami seperti kejahatan itu. Sayang. Kita adalah sahabat. Hai sahabatku, kata Yesus. Hai sahabatku. Coba lihat. Kita sahabat Yesus. Yesus sahabat kita, itu pasti. Yesus sahabat kita itu pasti. Karena Yesus tak pernah meninggalkan kita. Tapi apakah saya sungguh-sungguh menjadi sahabat Yesus? Hai sahabatku. Bacaan Injil hari ini mengatakan begitu. Hai sahabatku. Ya. Janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Yesus menyebut kita sahabatnya. Betulkah demikian? Saya sahabat Yesus. Saya mendengarkan Yesus. Saya menerima Yesus. Saya
seiman, seperasaan, senasib dengan Yesus. Maka mari saudaraku, Yesus minta sebagai sahabat untuk tidak munafik seperti orang Farisi, seperti orang ahli Taurat yang hanya memperhatikan aspek lahiriah, tidak memperhatikan aspek batiniah. Pakaian pesta, kita harus memakai pakaian pesta, bukan hanya pesta pakaian yang indah dari luar, tapi dari dalam, kemurnian hati. Maka mari saudaraku, semoga Anda mulai sekarang memikirkan apa yang ada di dalam hati kita, memikirkan apa yang menjadi syarat-syarat untuk menjadi sahabat Yesus. Semoga Anda dan saya dipanggil Yesus sebagai sahabatnya. Dan karena sahabat maka kita bisa berdialog. Kita bisa berbicara dari hati ke hati. Ya, semoga Tuhan memberkati Anda dan saya untuk menjadi sahabat Yesus dimanapun kita berada. Melakukan apa yang Yesus kehendaki bagi kita. Dan kita tidak takut terhadap segala sesuatu yang dapat membunuh tubuh. Tapi takut kepada Tuhan yang selalu memelihara dan mencintai kita. Tapi pada waktunya ketika kita tidak mendengarkan Dia, Tuhan juga akan menghakimi dan menghukum kita. Bukan karena kejahatan Dia, Tuhan, tapi karena kita tidak mendengarkan Tuhan. Semoga hati kita berkobar-kobar untuk Yesus. Untuk mendengarkan Yesus, mengikuti Yesus. Jangan takut kepada Tuhan yang penuh belas kasih. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa